Oke, orang males gitu ya gimana mau sukses, gimana mau kaya, kan gitu ya. Kalau kerjaannya males gitu ya, mas-masan gitu. Sama, orang yang malas dalam urusan agama, khususnya ibadah pun juga, jangan ngarep surga. Kalau lo tahu kencing aja bayar, ya apalagi mau masuk surga, tebusannya jauh lebih mahal. Coba lu perhatiin deh, apa yang aneh dari kalimat ini. Ketika misalkan ada seorang yang rajin ibadah, tapi rezekinya merasa seret, nggak banyak. Sedangkan ada orang yang bahkan ahli maksiat, tetapi rezekinya lancar. Kenapa kok non-muslim banyak hidupnya yang sejahtera secara ekonomi atau harta gitu, tapi kebanyakan kaum muslimin enggak? Pasti ada yang aneh kan di sini, dari statement-statement yang mungkin umum kita dengar yang belum kita bisa pahami. Kenapa ya fenomena ini ada dan terjadi di dunia ini? Lo harus tahu bahwa untuk urusan dunia sama urusan akhirat itu beda. Contoh tadi, misalkan non-muslim, selama dia nggak males, ya dia akan kaya. Jangan bandingin sama orang yang misalkan rajin ibadah, tapi dari segi kemampuan urusan dunia yang nggak sebanding dengan yang non-muslim yang dia punya kemampuan lebih. Makanya yang dihasilkan beda, begitu. Jadi jangan apa ya, kalau membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan membandingkan sesuatu yang bukan pada tempatnya atau konteksnya untuk dibandingin. Ya itu tadi gitu, yang rajin ibadah dibandingin sama non muslim yang pekerja kerasnya itu kan beda konteks. Nah sekarang begini, lain hukum antara urusan di dunia dan di akhirat itu beda. Dunia Allah bisa kasih ke semuanya. Rezeki itu nggak pandang bulu. Baik yang muslim maupun non muslim itu sama-sama ciptaan Allah. Dan mau dia beriman atau enggak, bertakwa atau enggak, dalam urusan dunia selama mereka rajin, mau berusaha, bekerja keras, mereka akan sukses. Nggak pandang bulu mau itu orang muslim atau non muslim. Kita sebagai muslim tuh harus tahu ini, supaya nggak main pukul rata aja sehingga kita membenci sesuatu yang nggak seharusnya dibenci gitu. Ya orang non muslim mereka rajin, walaupun nggak menyembah Allah, mereka rajin untuk urusan dunia. Mereka punya ilmunya, bahkan kita belajar dari mereka dan mereka sukses dalam urusan dunia. Wajar, Allah akan kasih itu sebagaimana seorang muslim. Hanya saja begini, kita sebagai muslim jangan salah fokus. Ketika lo sebagai seorang muslim, lo harus tahu prinsip hidup lu itu nggak sama seperti umumnya kebanyakan orang, ya khususnya yang non muslim. Beda, mereka yang non muslim orientasinya dunia, wajar. Lalu sebagai muslim, kalau lo mau tahu sebenarnya kita seharusnya berprinsip sebagai seorang muslim, itu nggak akan sama dan memang nggak sama prinsipnya dengan yang non muslim. Oke, lo punya hak untuk sukses di dunia. Lu yang mau kaya silahkan. Sebagai muslim nih, gue ngomongin muslim nih ya, karena kita mayoritas di Indonesia orang Islam, dan gue mau tekankan ke sana, gue sama sekali nggak punya intent terhadap yang non muslim. Itu sekendaknya mereka begitu. Nih gue mau ngomongin yang muslim nih, sama muslim nih, lu harus sadar bahwa kecenderungan lu tuh bukan semata-mata hanya dunia, dan prioritasnya pun juga bukan dunia. Kalau lu pikir lu merasa lu mengeluh, oh gue udah rajin ibadah, tapi kok kenapa ya gue nggak kaya-kaya? Ya lu belajar apa enggak? Kalau lu mau kaya, lu mau sukses di bisnis lu mau punya keuntungan yang banyak dari bisnis lu dan lain sebagainya, lu mau kaya raya, lu mau sukses gitu ya, punya banyak harta, ya ikutin sebagaimana yang non muslim jalanin. Mereka udah terlalu banyak buktinya. Walaupun di Islam sih diajarin dan itu caranya jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia, cuma butuh keimanan yang kuat. Nah permasalahannya kan nggak semua orang Islam punya keyakinan yang kuat akan agamanya sendiri bahkan. Siapa sih yang percaya hari ini dengan kuat bahwa sedekah itu, bahwa silaturahim itu melancarkan rezeki? Mana ada yang punya keyakinan sekuat itu sehingga dia dengan royalnya, dengan ringan tangannya untuk sedekah, ya entah itu ke masjid, ke kotak amal begitu, atau ke orang langsung yang lo anggap nggak mampu atau butuh pertolongan lo.
walaupun hanya ngasih duit atau makanan satu bungkus. Nah, siapa yang punya keyakinan kuat itu hari ini? Sebagai muslim gue bilang nih. Terus mereka ibadah. Oke, mereka banyak ibadah. Orientasinya apa? Dunia. Ya itu yang salah. Itu kesalahan fatal lainnya lagi. Gue bilang fatal, ironis. Kenapa lo nggak dapet apa-apa? Bagaimana mungkin ibadah yang konteksnya untuk urusan akhirat lu bawa ke urusan dunia? Iya, agama ngajarin banyak hal. Oke, mau lancar rezeki begini. Pertanyaannya sederhana, lo tahu nggak arti rezeki itu apa? Arti rezeki itu apa, lo tahu apa nggak? Jangan-jangan yang ada di otak lo, mohon maaf nih, jangan-jangan yang ada di pikiran kita untuk memahami rezeki itu hanya sebatas harta, atau bahkan lebih spesifiknya lagi apaan? Duit, uang. Itu kan yang kebanyakan orang pikirin hari ini. Sedangkan agama ngasih tahu kalau mau lancar rezeki, silaturahim sama keluarga, atau sedekah, atau sholat duha, atau ibadah lainnya deh, yang baca surat ini, surat itu. Oke, itu semua untuk melancarkan rezeki. Oke, rezeki itu apa? Lu cuma patokannya uang. Sedangkan lu nggak tahu rezeki lu seberapa banyak. Dan rezeki lu kapan datangnya lu nggak tahu. Seberapa banyak dan kapan datangnya itu nggak terpatok oleh angka atau nominal aja, bukan. Rezeki itu banyak pengertiannya. Lu punya nama baik, lu dikasih sehat, lu dikasih waktu untuk banyak ibadah, lu dikasih macam-macam deh yang bukan bentuknya harta bahkan ya. Itu lo nggak masuk hitungan, lo nggak hitung itu semua. Lo cuma pikiran duit, gaji, penghasilan, profit. Lo udah sempit pikirannya kalau begitu. Terus lo ngeluh akhirnya, oh gue udah baca ini, baca itu, ibadah ini, ibadah itu, terus lo ngerasa rezeki lo masih syarat atau gitu-gitu aja. Ya karena beda. Nggak sama yang lu lakuin sama orang non-muslim lakuin, yang memang mereka jelas. Cuma yang membedakan apa? Ketika orang orientasinya adalah keuntungan dunia, duit, ya lo nggak mikirin lagi halal haram. Lo nggak mikirin lagi manfaat atau maslahat dan mudorotnya buat orang lain. Lo nggak mikirin itu. Pokoknya gua ingin dapat keuntungan, dengan kata lain gua nggak mau rugi, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Begitu. Karena jangan sampai nilai ibadah itu lo salah fokus. Ya lo harus pahamin lah dulu, rezeki itu nggak cuma terbatas sama uang aja, atau gaji, atau penghasilan, atau profit, keuntungan yang lo dapet dari bisnis lo atau dagangan lo. Jangan sekedar itu aja. Kalau kayak gitu mah, ya apa bedanya lo sama yang non-muslim bro? Sis, itu gue ngomong sama yang mayoritas muslim nih, khususnya di Indonesia. Yang non-muslim gue, ya masing-masing deh, orang gue juga nggak ngomongin mereka gitu. Mereka gue nggak nyalain, juga nggak membenarkan juga. Ya biarin mereka sesuka hatinya hidup. Gue ngasih tau prinsipnya, justru yang kebanyakan nih orang Islam nggak paham gitu. Karena pikirannya terlalu sempit. Kalau ditanya rezeki itu apa, ya yang muncul di pikirannya dia uang, udah, nggak ada yang lain. Sekarang apakah baik lu ibadah tapi orientasinya dunia? Jawabannya nggak baik. Kenapa? Karena lo harus paham takdir bahwa semuanya tuh udah ditentuin. Rezeki udah ditentuin, jumlahnya, kadarnya, angkanya, besarannya, di mana dan kapan datangnya, itu udah Allah tentuin. Nggak mungkin lebih cepat, nggak mungkin lebih lama dari itu. Hanya saja kita nggak tahu, Allah yang tahu. Karena kita nggak tahu, kita nggak dimintain pertanggungjawaban atas rezeki kita kok nggak turun-turun, bukan di sana. Jadi jangan ada lagi pikiran bahwa oke, gue ibadah untuk dunia gue ibadah untuk rezeki gue lancar, gue ibadah supaya gue dapat duit banyak. No, gue ibadah supaya dagangan gue laku. Jangan lagi ada pikiran begitu. Kalau untuk urusan dunia, pikirin untuk urusan dunia. Caranya, maksud gue teknisnya. Oke, lu mau bisnis lu untung. Oke, orientasi lu udah untung. Udah, jangan bawa-bawa ibadah. Jangan bawa-bawa agama. Agama ngasih tahu dengan sempurna bagaimana cara lu rezeki lu lancar. Rezeki itu nggak cuma duit, nggak cuma harta, banyak. Jadi jangan nyalain syariat.
Dan jangan berkeluh kesah lu sebagai muslim. Kenapa lu rajin ibadah, rajin pokoknya amalan apapun deh yang mendekatkan lu kepada rezeki yang banyak, tapi lu nggak dapet ya lu salah paham sama rezeki. Kalau rezeki aja pengertiannya sempit, udahlah sempit pengertiannya tentang rezeki, dan lu nggak tahu lagi konsepnya ibadah itu untuk apa. Ibadah ya lu diciptain untuk ibadah kepada Allah, oke. Berarti ibadah lu untuk Allah. Jadi kita yang butuh gitu. Soalnya kita yang diciptain, kita yang bergantung kepada yang menciptakan kita tentunya. Gitu. Jadi jangan lu pikir ibadah itu sebagai beban. Kalau udah jadi beban, lu stres. Termasuk juga kalau lu udah cara pandangnya menyikapi ibadah untuk urusan dunia, untuk sekedar kelancaran rezeki. Ikhtiar semampunya lu aja. Kalau mau ekstra ya ikutin sebagaimana orang non muslim itu bekerja atau menjalankan karirnya gitu. Jadi kalau ngeluh kenapa hidup gue begini-gini aja, temen gue atau mereka yang orang-orang yang lebih seringnya lebih banyaknya maksiat daripada ibadahnya, tapi kok kelihatannya rezekinya lancar. Sebenarnya itu cuma kelihatannya aja yang lo anggap mereka ahli maksiat, jarang ibadah, tapi kok hartanya banyak. Yang lu bilang rezeki itu oke, hartanya banyak, itu cuma tampilan aja gitu. Betapa banyak orang yang hartanya banyak sulit tidur, tapi ada yang miskin cepat tidurnya karena dia nggak mikirin apa-apa untuk hari ini dan esok. Lihat gimana besok aja ketika hari ini dia mau tidur malam gitu misalnya. Tapi yang kaya betapa banyak yang sulit tidurnya karena mikirin besok gimana, besok begini, besok begitu. Selalu banyak planning sehingga ketika kematian itu datang dan dia nggak prepare, dia nggak siap akan datangnya hari itu, ya semua yang terencana udah sia-sia jadinya untuk urusan dunia ya. Nah, itu ya seburuk-buruknya keadaan, dan banyak orang nggak notice itu, bahkan seorang muslim sendiri. Kenapa? Udah terkontaminasi dengan hedonisme, dengan modernisasi, sehingga seolah-olah dunia ini segala-galanya. No. Biarin aja yang non muslim yang bekerja, biarin mereka yang sukses, mereka yang share apapun untuk yang menurut kita butuhkan, menurut kita penting, khususnya misalkan dalam urusan teknologi. Biar mereka aja yang bekerja, mereka dengan sukarela kok melakukan penemuan, riset dan lain sebagainya. Biar mereka yang bekerja. Kalau mereka yang dapat keuntungan ya wajar lah gitu, orang mereka yang menemukan kok. Tapi apakah itu keutamaan kita hidup di dunia ini? Kan enggak. Sebagai seorang muslim harusnya ke situ trigger pikirannya, bukannya sebagaimana umumnya manusia hari ini yang misalkan kebanyakan non muslim terus mereka hidupnya hedon dan pikirannya bebas tanpa batas, artinya liar, sehingga berpikir untuk bagaimana kalau bumi hancur tuh tinggal di luar bumi. Itu kan kekonyolan yang nyata sebenarnya. Sebagai muslim kita menyikapinya karena kita tahu di kemudian hari apa aja yang akan terjadi, kita udah tahu, dan kita tahu caranya untuk prepare kalau mau cari tahu. Kalau nggak mau tahu ya udah, lo nggak akan tahu gitu kesudahnya kan seperti apa. Jadi jangan lagi iri deh sama kesuksesan orang, karena mereka itu bekerja keras, mereka itu rajin, mereka take it seriously terhadap urusan dunia mereka, entah karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, dagangannya dan lain sebagainya gitu. Dan lo nggak usah iri sama mereka kalau lo nggak melakukan apa yang mereka lakukan. Secara teknis itu nasihatnya itu. Cuma gue bedah lebih dalam lagi supaya lo nggak salah fokus, supaya lo nggak salah prinsip menganggap yang ahli maksiat kok, mereka yang non muslim kok begini sukses hidupnya, hartanya banyak gitu, sedangkan kita yang beriman sering ibadah, rajin ibadah kok gini aja. Ya lu salah server bro, istilahnya ya, ibarat kata lu salah server gitu loh. Lu apa ya, memikirkan membandingkan sesuatu yang nggak pada tempatnya. Nah, semoga dengan ini setidaknya gitu ya, ketika kita melihat keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, kita nggak nyinyir, nggak julid, nggak ngeluh atas kehidupan kita, antara kehidupan kita dengan kehidupannya orang gitu kan. Apa ya, rezeki itu udah ditentuin dan kita nggak tahu apa-apa tentang rezeki kita, tentang jodoh kita, tentang kematian kita, dan juga kita nggak tahu
Karena setiap rezeki orang beda-beda, kita nggak tahu. Yang kita anggap dia lebih sukses, ya belum tentu rezekinya lebih banyak dia daripada kita. Apa bisa jadi dia itu udah duluan, rezekinya Allah segerakan. Nanti kalau udah habis, ya kan waktunya mati, ya udah dia mati lebih cepat daripada kita. Misalnya begitu. Jadi apa ya, sebagai seorang muslim tuh pikirannya jangan terlalu pendek, jangan terlalu dangkal. Mata-mata diukur kemuliaan seseorang atau kesuksesan seseorang bahkan di dunia dinilai dari hartanya. Enggak. Selama dia masih hidup itu semua sementara. Lihat aja akhirnya siapa duluan yang mati, lihat kalau dia duluan yang mati, lihat kesudahannya mereka gimana. Harta yang mereka tumpuk banyak-banyak, terus akhirnya kemana itu ngalirnya. Contoh misalnya ke rumah sakit karena dia sakit, atau kemana lagi, ke hutang karena dia bangkrut. Kita nggak tahu kenapa bangkrut. Yang kalau misalnya kita mau telusuri, salah satu contohnya karena ada nilai riba di situ kan. Apalagi misalkan keluarganya banyak masalah, anak keturunannya bermasalah narkoba misalkan, atau apa, orang-orang terkenal, public figure rata-rata apa bunuh diri. Ya kayak kita kan cuma bisa ngoceh, kurang apa ya dia. Ya dalam urusan dunia emang kelihatan nggak ada kurangnya, tapi kok bunuh diri. Nah itu kenapa orang banyak harta kok bisa bunuh diri. Bukankah itu bukti nyata dan valid bahwa kebahagiaan nggak semata-mata hanya dari situ. Kesuksesan karir lu, pekerjaan lu nggak semata-mata kebahagiaan datang dari situ, dan itu yang paling utama. So stop julid, stop mengeluh, stop protes, apalagi sampai memberontak, menyalahkan kesuksesan orang lain atas kepayahan hidup lu, karena lo nggak melakukan yang mereka lakukan, sehingga lo nggak akan dapatkan apa yang mereka dapatkan. Sebagaimana mereka tidak melakukan yang lo lakukan, that's why mereka tidak akan dapat apa yang lo dapatkan. Adil kan?